Kita semua punya satu keyakinan, emas itu aman. Dari dulu, emas menjadi lambang kekayaan dan simbol perlindungan. Tapi apa jadinya kalau yang kita anggap aman itu mulai runtuh diam-diam? Tahun ini, harga emas sudah naik tajam. Banyak yang bilang ini pelindung kekayaan di zaman ekonomi yang berguncang. Tapi di balik euforia itu, ada alarm yang mulai menyala. Tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Karena realita pasar bilang suku bunga mulai naik di beberapa negara, dolar Amerika Serikat mulai menguat, ketegangan geopolitik mereda di sebagian wilayah, dan permintaan fisik emas mulai terkoreksi. Semua itu bisa jadi pemicu harga emas turun. Di video ini, kita akan mengupas tuntas 6 faktor yang bisa membuat emas turun. Bukan untuk membuat panik, tapi untuk membuat kamu siap. Karena kalau emas yang selama ini kamu anggap pelindung mulai goyah, siapa yang akan kamu andalkan? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like kalau kamu suka pembahasan ekonomi dan investasi yang mendalam seperti ini. Siap? Mari kita bahas. Pengaruh The Fed. Kita mulai dari hal yang sering banget jadi pemicu utama naik turunnya harga emas, kenaikan suku bunga global, terutama dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Setiap kali The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga, dunia langsung bereaksi, pasar saham bisa goyah, nilai tukar berubah, dan yang paling sering, harga emas ikut terseret turun. Logika di baliknya, kenapa bisa begitu? Begini logikanya. Saat suku bunga naik, investasi dalam dolar Amerika Serikat seperti obligasi atau deposito jadi jauh lebih menarik karena returnnya naik dan risikonya lebih kecil dibanding emas. Emas tidak memberikan bunga, tidak memberikan dividen, nilainya hanya bertahan karena kepercayaan dan kelangkaannya. Jadi wajar kalau para investor besar, terutama institusi dan dana pensiun, mulai memindahkan uang dari emas ke aset berbasis dolar. Dan saat permintaan emas turun secara global, otomatis harganya ikut melemah. Realitas saat ini, kalau kita tarik ke realitas sekarang, The Fed sejak tahun 2022 terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi yang sempat tembus 9%. Dan meskipun tahun 2024 kemarin mereka mulai menahan kenaikan, sinyal kebijakan ketat itu masih terasa sampai hari ini. Dolar Amerika Serikat tetap kuat, dan pasar masih lebih percaya simpan dana di obligasi Amerika ketimbang beli emas. Psikologi pasar. Coba kamu perhatikan, setiap kali ada rapat FOMC, Federal Open Market Committee, dan The Fed mengatakan, kami berpotensi menaikkan suku bunga, harga emas langsung bereaksi, bisa turun ratusan ribu per gram dalam waktu seminggu. Fenomena ini bukan hanya soal angka ekonomi, tapi juga soal psikologi pasar. Karena kenaikan suku bunga berarti dua hal penting, uang makin mahal dan likuiditas makin ketat. Banyak orang salah paham, mereka pikir emas selalu naik, padahal emas naik karena situasi dunia tidak stabil. Begitu ekonomi mulai membaik, inflasi terkendali dan suku bunga naik, emas kehilangan pesonanya. Saat suku bunga naik, emas kehilangan daya tarik jangka pendeknya. Investor lari ke aset yang memberikan bunga lebih tinggi. Dan kalau kamu mengerti siklus ini, kamu bisa tahu kapan waktunya masuk dan kapan waktunya menahan diri. Poin 2. Rupiah kuat, emas turun. Fenomena yang membingungkan. Ada satu hal yang sering membuat orang bingung. Mereka buka berita ekonomi internasional, lihat headline besar, harga emas dunia naik ke level tertinggi dalam 3 bulan. Tapi pas buka aplikasi harga emas lokal, angka yang mereka lihat malah turun. Dan di situ mulai muncul tanda tanya besar. Kok bisa harga emas dunia naik, tapi harga emas antam justru turun? Peran nilai tukar. Semua itu kembali ke satu hal yang sering dilupakan orang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga emas dunia selalu dihitung dalam dolar. Coba bayangkan begini. Harga emas dunia tetap di $2.300 per troy ounce.
Kalau dolar saat ini 16.000, berarti harga emas di Indonesia sekitar 36,8 juta rupiah per ons. Tapi kalau rupiah tiba-tiba menguat ke 15.000, harga yang sama dalam dolar itu jadi hanya sekitar 34,5 juta rupiah. Artinya, tanpa harga dunia berubah sekalipun, emas di Indonesia otomatis turun 2 juta rupiah per ons, hanya karena rupiah sedang kuat. Cerita positif di baliknya. Jadi bukan emasnya yang jatuh, tapi nilai uang kita yang sedang naik, dan ini bagian yang sering membuat salah paham banyak orang. Mereka hanya lihat harga, tapi lupa lihat konteks. Padahal di balik penurunan harga emas, ada cerita positif tentang stabilitas ekonomi nasional. Beberapa bulan terakhir, contohnya, rupiah sempat menguat lumayan kuat karena beberapa hal. Aliran dana asing yang masuk lewat pasar obligasi, harga komoditas ekspor seperti batu bara dan CPO yang stabil, cadangan devisa kita yang meningkat karena surplus perdagangan. Momen ideal untuk investor. Kalau kamu mengerti mekanismenya, justru ini bisa jadi sinyal bagus. Karena ketika rupiah sedang kuat dan harga emas lokal turun, itu bisa jadi momen ideal untuk akumulasi. Harga emas lokal punya dua wajah, satu diukur dalam dolar, satu lagi diukur dalam rupiah, dan keduanya bisa punya cerita yang berbeda. Kadang yang membuat harga emas turun bukan karena dunia memburuk, tapi karena negeri kita sedang membaik. Sobat Asupan Otak, kalau kamu suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini berkembang dengan like dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga tertarik dengan dunia investasi. Baik, kita lanjut. Poin 4. Bi rate naik, daya tarik berubah. Dampak kebijakan moneter. Ada satu momen yang sering membuat pergerakan pasar berubah arah, ketika Bank Indonesia mengumumkan kenaikan BI rate, suku bunga acuan. Di permukaan, berita itu mungkin terdengar teknis bahkan membosankan, tapi efeknya luas banget, karena setiap kali BI rate naik, bukan hanya sektor perbankan yang bergeser, tapi seluruh arah aliran uang di pasar ikut berubah, termasuk harga emas. Pergeseran preferensi investor. Ketika BI rate naik, bank-bank di Indonesia otomatis ikut menyesuaikan suku bunga produk mereka. Deposito, tabungan berjangka, bahkan obligasi pemerintah mulai menawarkan imbal hasil yang lebih besar dan lebih aman. Dengan kata lain, uang yang disimpan di bank kini bisa tumbuh tanpa harus menghadapi resiko fluktuasi seperti di pasar emas atau saham. Di titik ini, banyak orang mulai berpikir ulang, ngapain beli emas kalau deposito sekarang bisa kasih bunga tinggi dan aman? Capital reallocation. Dan pertanyaan sederhana itu cukup untuk menggeser aliran dana dari emas ke instrumen berbunga. Kalau kamu lihat dari sisi makroekonomi, inilah yang disebut capital reallocation, pergeseran minat investor dari aset non-produktif seperti emas ke aset produktif yang menghasilkan bunga. Efeknya, permintaan terhadap emas berkurang dan harganya cenderung stagnan atau bahkan menurun. Bukan hal buruk, tapi di sini banyak orang salah paham. Mereka panik waktu harga emas turun. Padahal sebenarnya bukan emasnya yang melemah, tapi daya tarik aset lain yang sedang naik. Kenaikan BI rate memang bisa membuat emas terlihat kurang menarik, tapi di sisi lain itu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap rupiah dan sistem keuangan domestik sedang menguat. Kadang, emas kehilangan sinarnya bukan karena nilainya turun, tapi karena kepercayaan terhadap uang sedang naik. Poin 4. Permintaan lokal mulai melemah. Fenomena menarik. Ada satu fenomena menarik yang jarang disadari orang. Harga emas di dalam negeri bisa turun bukan karena ekonomi sedang buruk, tapi justru karena ekonomi sedang membaik. Kedengarannya kontradiktif, begini penjelasannya.
Perubahan psikologi masyarakat. Emas dikenal sebagai aset aman, tempat orang berlindung ketika situasi tidak pasti. Waktu inflasi naik, rupiah melemah, atau ekonomi global berguncang, banyak orang buru-buru beli emas untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Tapi, ketika situasi mulai stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi domestik mulai pulih, psikologi masyarakat ikut berubah. Mereka tidak lagi sekedar ingin menyelamatkan uang, tapi mulai berpikir bagaimana caranya mengembangkan uang itu. Dan disinilah pergeseran besar terjadi. Dana yang tadinya nganggur di emas mulai dialihkan ke aset yang dianggap lebih produktif, saham, properti, bisnis, atau bahkan reksadana. Mereka lihat peluang, mereka ingin untung, bukan hanya aman. Efeknya, permintaan terhadap emas di pasar domestik menurun, sementara pasokan masih ada, bahkan bertambah dari orang-orang yang ikut jual karena melihat harga stagnan. Indikator positif. Fenomena ini sering banyak muncul setiap kali ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Misalnya, sektor properti mulai bergairah lagi, IHSG naik, atau daya beli masyarakat meningkat. Dan perlu diingat, ini bukan hal negatif. Justru penurunan permintaan emas di masa seperti ini bisa dibilang indikator kepercayaan diri ekonomi yang mulai pulih. Peluang strategis. Tapi tentu dari sisi investor logam mulia, momen seperti ini juga punya sisi strategis. Karena ketika harga emas lokal turun akibat melemahnya permintaan, itu bisa jadi waktu yang tepat untuk akumulasi jangka panjang. Ingat, siklus ekonomi selalu berputar. Hari ini orang berani ambil resiko, tapi nanti ketika ketidakpastian datang lagi, mereka akan kembali ke emas dan harga akan naik kembali. Penurunan permintaan emas lokal bukan tanda ekonomi lesu, tapi justru tanda ekonomi mulai pulih dan masyarakat lebih percaya diri. Poin 5. Ekonomi pulih, safe haven luntur. Peran abadi emas. Emas selalu punya satu peran abadi yang tidak pernah berubah sejak ribuan tahun lalu. Ia bukan sekedar logam mulia, tapi simbol rasa aman manusia. Setiap kali dunia dilanda ketidakpastian, entah itu perang, resesi, pandemi, atau inflasi, orang-orang dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang ekonomi melakukan hal yang sama. Mereka lari ke emas. Kenapa? Karena emas tidak bisa dicetak sesuka hati. Nilainya tidak tergantung pada janji pemerintah atau stabilitas mata uang. Ia berdiri sendiri, kokoh, netral, dan abadi. Pergeseran psikologi investor. Tapi begitu badai mulai reda, cerita itu berubah total. Begitu ekonomi global mulai membaik, inflasi terkendali, dan pasar saham kembali menunjukkan taringnya, psikologi investor pun bergeser dari bertahan hidup ke mengejar peluang. Mereka mulai berpindah dari zona aman ke zona pertumbuhan. Emas yang sebelumnya jadi pelindung mulai ditinggalkan perlahan karena dianggap diam di tempat. Pelajaran dari sejarah. Kondisi ini bukan hal baru, lihat sejarahnya. Setelah krisis 2008, harga emas melonjak tajam hingga $1.900 per troy ounce karena investor panik mencari perlindungan. Tapi begitu ekonomi Amerika mulai pulih di 2012 sampai 2013, pasar saham rally, suku bunga naik, dan inflasi terkendali, harga emas ambruk hampir 30%. Hal yang sama juga terlihat setelah pandemi 2020. Ketika COVID melanda, emas jadi raja, semua orang ingin punya. Tapi saat vaksin mulai tersebar, bisnis pulih dan ekonomi global bangkit, investor mulai menggeser arah. Siklus yang berulang. Fenomena ini sejalan dengan logika psikologi pasar. Manusia pada dasarnya lebih cepat tertarik pada potensi keuntungan daripada perlindungan dari kerugian.
Selama kondisi global terasa aman, rasa takut berkurang dan optimisme meningkat, permintaan emas pasti turun karena orang lebih ingin bermain di area yang menjanjikan pertumbuhan cepat. Momen persiapan. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan. Emas bukan hilang nilainya, ia hanya menunggu waktunya bersinar lagi. Karena setiap siklus ekonomi, cepat atau lambat, pasti akan kembali ke fase ketidakpastian. Dan ketika itu terjadi, saat inflasi naik, geopolitik tegang, atau pasar saham goyah, emas akan kembali jadi primadona. Jadi, ketika kamu lihat harga emas stagnan atau turun di masa ekonomi pulih, jangan buru-buru anggap emas sudah tidak menarik. Justru disitulah momen terbaik untuk menyiapkan posisi jangka panjang. Setiap kali dunia mulai tenang, emas berhenti bersinar. Tapi ketika badai datang lagi, cahayanya akan selalu kembali memimpin. Poin 6. Sinyal awal koreksi emas. Tanda-tanda yang sering diabaikan. Harga emas tidak pernah jatuh tiba-tiba, selalu ada tanda-tanda kecil yang muncul duluan, sinyal halus yang sering diabaikan banyak orang. 6 sinyal penting. Pertama, harga emas dunia mulai melemah secara konsisten selama beberapa minggu. Turunnya mungkin tidak besar, hanya 1-2% per minggu, tapi polanya terus berulang. Kedua, volume penjualan di pasar domestik meningkat. Ketika banyak toko emas, investor retail, atau bahkan masyarakat umum mulai menjual emas bersamaan, itu menunjukkan perubahan sentimen. Ketiga, pengumuman dari Bank Sentral, terutama The Fed dan Bank Indonesia, tentang potensi kenaikan suku bunga. Ini biasanya menjadi pemicu kuat koreksi emas. Keempat, penguatan rupiah terhadap dolar AS yang bertahan lama. Ini sering membuat harga emas lokal seperti Antam terasa turun, meskipun harga emas dunia masih stabil bahkan naik. Kelima, anomali harga antara emas dunia dan emas Antam. Kalau kamu lihat harga emas dunia naik, tapi harga emas Antam malah stagnan atau turun, itu sinyal kuat bahwa pasar lokal mulai jenuh. Keenam, pasar saham dan aset produktif lainnya menunjukkan performa kuat secara konsisten, menarik aliran dana dari emas. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak pertengahan 2024 kemarin, tapi bukan berarti ini hal buruk. Koreksi adalah bagian sehat dari siklus pasar. Karena setiap kali harga terlalu tinggi, pasar butuh waktu untuk bernafas, menyesuaikan diri sebelum lanjut ke fase berikutnya. Bagi investor yang sabar, ini justru kesempatan untuk mencicil beli di harga bawah sebelum emas naik lagi di siklus berikutnya. Emas tidak pernah jatuh tanpa alasan. Ia selalu memberikan peringatan. Hanya saja, tidak semua orang mau mendengarkan. Kalau kamu perhatikan baik-baik, semua yang kita bahas tadi menunjukkan satu hal sederhana. Harga emas tidak pernah bergerak tanpa alasan. Setiap kenaikan dan penurunan selalu punya konteks, entah itu penguatan rupiah, kebijakan BI, sampai pergeseran perilaku investor. Dan tugas kita bukan hanya ikut-ikutan tren, tapi paham kapan harus pegang, kapan harus lepas, dan kapan harus menunggu. Kesimpulan, jadi kalau sekarang harga emas mulai stagnan atau turun, bukan berarti emas sudah tidak menarik. Mungkin hanya sedang masuk fase pendinginan setelah naik terlalu tinggi. Dan justru di momen seperti ini, orang yang sabar dan paham arah pasar biasanya dapat posisi terbaik. Emas bukan tentang cepat kaya, tapi tentang lindung nilai dan timing yang tepat. Saran saya sederhana, jangan panik waktu harga turun, tapi juga jangan serakah waktu naik. Pelajari siklusnya, baca tanda-tandanya, dan perlahan bangun strategi investasi yang tenang tapi tajam. Karena di dunia investasi, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar dengan langkahnya sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini yang membahas ekonomi dan investasi dari sisi cara berpikirnya,
klik like sekarang agar saya tahu kamu ingin konten reflektif semacam ini lebih sering muncul. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Kalau kamu punya keluh kesah, pertanyaan, atau bahkan ingin berbagi cerita soal kondisi keuangan atau hidup kamu, tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu dari obrolan di situ kita bisa berdiskusi dan saling belajar bersama-sama. Dan kalau kamu ingin mendukung channel ini agar terus bisa membuat konten berkualitas, bagikan video ini ke teman-teman yang juga tertarik dengan dunia investasi dan ekonomi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya harap video ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membuat kamu sedikit lebih sadar dengan arah langkah kamu sendiri. Saya tunggu kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa!